Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu ajakan bagi masing-masing kita, suatu pengharapan untuk kita. Bila mana kita mempunyai beban yang besar, mempunyai masalah-masalah, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan dia akan meringankan segala sesuatunya. Baiklah pada saat kita merasa ragu, kita merasa khawatir, kita merasakan kebimbangan di dalam kehidupan kita, baiklah kita juga serahkan semuanya hanya kepada Kristus. Maka dia akan membukakan jalan-jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Anak Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Tuhan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Setelah diusir dari Taman Firdaus, kehidupan Adam di dunia ini telah dipenuhi oleh kesusahan. Setiap daun yang gugur, korban yang dipersembahkan di alam, dan celah yang menodai kesucian manusia dengan jelas mengingatkan dosanya. Dengan penyesalan yang mendalam, dia senantiasa melihat dosa kejahatan yang bertimbun dalam menjawab amaran yang ditunjukkan kepadanya. Dia menemui celaan yang ditimpakan kepadanya sebagai akibat dosa itu. Dengan rendah hati disertai kesabaran, dia menanggung hukuman untuk hampir 1000 tahun lamanya sebagai akibat pelanggaran itu. Dia bertobat dari dosanya atas jasa juru selamat yang telah dijanjikan. Dalam suatu pengharapan untuk kebangkitan, Anak Tuhan menembus kegagalan dan kejatuhan manusia. Dan melalui penebusan, Adam diterima kembali dalam kekuasaannya yang pertama. Jadi kembali lagi kita diingatkan bagaimana nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, setelah diusir dari Taman Firdaus itu, oleh karena kesalahan yang mereka telah lakukan, oleh karena ketidakmenurutan mereka, sehingga mereka harus keluar dari Taman Firdaus itu. Jadi kehidupan Adam di dunia ini telah dipenuhi oleh kesusahan. Jadi setiap daun yang gugur, korban yang dipersembahkan di alam, dan celah yang menodai kesucian manusia dengan jelas mengingatkan dosa itu kepada mereka. Dengan penyesalan yang sangat mendalam, Adam ini melihat senantiasa dosa kejahatan yang bertimbun. Tetapi dengan semuanya itu, dengan kerendahan hati disertai kesabaran, Adam ini menanggung hukuman untuk hampir 1000 tahun lamanya sebagai akibat pelanggaran itu. Ya, Adam bertobat dari dosanya atas jasa juru selamat yang telah dijanjikannya dalam suatu pengharapan untuk kebangkitan. Jadi Anak Tuhan menebus kegagalan daripada Adam dan Hawa ini. Dan melalui penebusan, Adam diterima kembali dalam kekuasaannya yang pertama. Ya, jadi Adam menyadari dosa yang dia sudah lakukan, sehingga dia terima hukuman itu atau ganjaran yang dia sudah lakukan. Dia terima itu di dalam kehidupannya. Walaupun di sisi lain dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam, ya, tetapi dia mau menjalani itu semua. Karena inilah yang harus dia jalani di dalam kehidupannya. Ya, sampai detik ini dosa itu pun masih ada di tengah-tengah manusia. Tetapi pada saat dosa itu ada, kita sebagai manusia diberikan kuasa untuk memilih. Baiklah kita meminta akan tuntunan Tuhan, supaya apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu boleh sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kita melakukan dosa, seringkali kita melakukan kesalahan. Tetapi baiklah di dalam semuanya itu, bahwa kita mempunyai juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu memberikan kita pertolongan, memberikan kita pengampunan. Tetapi kita harus ingat, ya, bahwa kita juga harus menyadari setiap dosa yang kita lakukan jangan kita ulangi lagi.
Ya seringkali kita mengulangi, kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus itu. Dan akhirnya kita pun tidak dapat lagi dipakai oleh Tuhan. Dan akhirnya kita pun harus menerima ganjaran itu. Oleh sebab itu biarlah pada saat kita melakukan apapun itu di dalam kehidupan kita, kita meminta tuntunan Tuhan. Sehingga itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya walaupun kita sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sini Adam kembali lagi mengingatkan kita. Biarlah kita mempunyai roh kerendahan hati itu. Disertai dengan kesabaran. Untuk menanggung setiap konsekuensi dari apa yang kita sudah lakukan. Jadi kita meminta kemampuan itu hanya dari Tuhan saja. Yang membuat dia sangat bergembira memandang kembali pohon yang pada suatu kali pernah menjadi kegemarannya. Persis dengan buah pohon yang pernah dikumpulkan dalam hari-hari kesukaan yang tidak bercacat celah itu. Dia melihat tanaman anggur yang pernah dilatih oleh tangannya sendiri. Kembang-kembang yang sama di mana satu kali menjadi kesukaannya untuk memeliharanya. Pikirannya memahami realitas dari pemandangan itu. Dia mengerti bahwa inilah Taman Firdaus yang dipulihkan. Sekarang telah lebih indah daripada ketika dia dikeluarkan dari tempat itu. Juru selamat menuntun dia ke pohon kehidupan dan memetik buah yang mulia itu. Dan diminta dia untuk memakannya. Dia perhatikan di sekelilingnya dan dia memandang suatu rombongan besar, keluarganya yang telah ditebus. Sedang di dalam Firdaus Tuhan. Kemudian dia meletakkan mahkotanya yang berkilau-kilauan itu di atas kaki Yesus. Dan dia merebahkan dirinya kepada dadanya dan memeluk penebus. Dia memegang kecapi emas dan nyanyian kemenangan menggema dengan nyaringnya di surga. Layaklah, layaklah dan pujilah anak domba yang telah disembelih dan hidup kekal. Keluarga Adam menghentikan nyanyian pujiannya dan meletakkan mahkotanya di kaki juru selamat. Sementara mendudukkan kepala di hadapannya dalam pemujaan. Ya jadi yang membuat Adam ini bergembira bagaimana dia memandang kembali pohon yang pada suatu kali pernah menjadi kegemarannya. Kemudian dengan buah pohon yang pernah dikumpulkan dalam hari-hari kesukaan yang tidak bercacat celah. Dia melihat tanaman anggur yang pernah dilatih oleh tangannya sendiri. Disitulah dia merasakan suatu kedamaian. Bahwa Tuhan pernah bersama-sama dengan dia. Ya walaupun dia sudah tidak di Taman Firdaus, tetapi bagaimana Tuhan juga selalu menyertai Adam. Disitulah Adam merasakan suatu berkat yang luar biasa. Ya walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia mengingat kembali bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana kehidupannya pada saat dia berada di Taman Eden. Dia terus melanjutkan kehidupannya. Dia tidak mengingat kembali. Walaupun dia mengingat itu tetapi dia menjadikan suatu sukacita di dalam kehidupannya. Walaupun dia berkeluh kesah tetapi dalam semuanya itu dia harus menyadari bahwa inilah yang harus dia jalani di dalam kehidupannya. Jadi kita pun sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Bila mana kita sudah melakukan dosa, kita sudah melakukan kesalahan, biarlah kita doakan itu sehingga itu menjadi masa lalu yang baiklah kita lupakan. Sehingga kita fokus dengan apa yang Tuhan berikan sekarang ini. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, baiklah kita jalani itu dengan sepenuh hati kita. Kerukunan ini disaksikan oleh para malaikat sambil menangis saat kejatuhan Adam dan para malaikat yang bersukacita ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, yang membukakan kubur semua orang yang percaya pada namanya. Sekarang mereka memandang pekerjaan penebusan telah terlaksana. Mereka mempersatukan suara dalam nyanyian pujian. Ini ditulis dalam Seri Membina Keluarga, jilid 1 halaman 516 dan 517. Jadi kerukunan ini disaksikan oleh para malaikat. Jadi bagaimana penebusan itu harus menunggu begitu lama baru Yesus datang ke dunia ini. Dan inilah bagaimana kita sudah diberikan kesempatan demi kesempatan untuk dapat menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya walaupun mungkin kita jatuh dan bangun, tapi itulah yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita karena kita masih di dunia yang fana ini. Baiklah kita mau meminta tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu kita serahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Karena dialah penolong kita, karena dialah penebus kita. Jadi dia perhatikan di sekelilingnya dan dia memandang suatu rombongan besar keluarganya yang telah ditebus. Sedang di dalam Firdaus Tuhan. Kemudian dia meletakkan mahkotanya yang berkilau-kilau itu di atas kaki Yesus dan dia merebahkan dirinya kepada dadanya dan memeluk penebus. Dia memegang kecapi emas dan nyanyian kemenangan menggema dengan nyaringnya di surga.
Layaklah, layaklah, dan pujilah anak domba yang telah disembelih dan hidup kembali. Jadi keluarga Adam menghentikan nyanyian pujiannya dan meletakkan mahkotanya di kaki juru selamat, sementara menundukkan kepala di hadapannya dalam pemujaan. Jadi hanya ucapan syukur, hanya pujian itu yang harus kita panjatkan kepada Kristus yang sudah menebus kita dari setiap dosa-dosa kita, yang sudah mau rela mati di atas kayu salib. Baiklah apapun yang kita lakukan, baiklah kita dapat meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita, sehingga dia akan menguatkan kita, sehingga dia akan mengokohkan kita pada saat kita menderita, pada saat kita mempunyai masalah di dalam kehidupan kita. Penyerahan sepenuhnya kepada Kristus itulah yang penting, sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, tapi bagaimana kita mempunyai pilihan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, untuk melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Setiap nasihat firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca setiap hari, biarlah itu jangan berlalu sia-sia, tapi baiklah kita berdoa meminta tuntunan Tuhan, sehingga firman itu boleh kita hidupkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat, sehingga kita boleh menjadi terang itu dimanapun kita berada. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus bangkit dan naik ke surga, yang membukakan kubur semua orang yang percaya pada namanya. Jadi semuanya itu akan terjadi karena dikatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Begitu pula orang-orang yang sudah tidur di dalam kebenaran Tuhan. Suatu saat nanti mereka akan dibangkitkan untuk menyongsong akan kedatangan Tuhan. Mereka akan menyanyikan suatu lagu pujian yang luar biasa untuk Kristus. Itulah kemenangan. Ya baiklah, pada saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan ini untuk kita menjalani kehidupan kita, baiklah kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Biarlah kita meminta tuntunan Tuhan untuk menjadi bagian kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita dapat menjalankan itu dengan sepenuh hati kita. Renungkan lebih dalam, apakah yang akan engkau katakan kepada Adam saat menyaksikan reuni yang indah antara dia dengan Tuhan di surga nanti. Jadi kerinduan masing-masing kita ingin menanyakan kepada setiap orang-orang yang sudah mendahului kita, atau orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Mungkin kita menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan apa yang akan kita tanyakan kepada mereka. Baiklah semua pertanyaan yang mungkin yang belum terjawab dalam kehidupan kita, biarlah kita simpan itu. Sehingga pada saatnya itu tiba, kita akan menanyakan kepada mereka dan mereka akan menjelaskan kepada kita. Sehingga kita disitulah bagaimana kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa akan selalu memberikan kita bimbingan, memberikan kita tuntunan. Karena pendidikan yang Tuhan berikan kepada kita itu pendidikan yang akan terus berjalan, tidak pernah tamat. Kita akan terus belajar, kita akan terus mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru di dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan menjadi kekuatan untuk kita, menjadi suatu sukacita. Sehingga kita terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Biarlah kita boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selalu peka dengan suara bisikan Roh Kudus itu. Berdoa meminta hikmat senantiasa kepada Tuhan. Dan Dia akan menunjukkan jalan-jalan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Walaupun akan banyak cobaan yang kita hadapi. Tapi pada saat kita jalani itu, kita jalani dengan penuh kedamaian. Inilah yang menjadi suatu renungan untuk kita. Biarlah kita terus berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.